Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Alhamdulillah kita ketemu pada kesempatan kali ini secara virtual. Nah, di sini kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Muhammad Riza Hamami. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat mahasiswa, di sini kita akan menjelaskan materi tentang pembekalan KKN MIT 10 dari rumah tentang penyusunan program kerja KKN MIT DR. Nah, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Bapak Riza Hamami. Nama lengkap beliau Muhammad Riza Hamami MSI. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 20 Maret 1980. Pekerjaan beliau sekarang adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo. Dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Wali Songo Semarang. Pendidikan beliau dari S1 dan S2-nya dari UIN Wali Songo Semarang, dan beliau sekarang adalah kandidat doktor di UIN Wali Songo Semarang. Kita doakan bersama semoga Pak Riza segera menyelesaikan program doktornya dengan lancar gitu ya. Nah, beliau dari MA Qudsiah Kudus dan juga dari TK dan SD dari Nawa Kartika Kudus. Beliau memiliki pendidikan tambahan di International Journal Writing di Universitas Queensland, Australia. Kemudian beliau juga Management Education Training di Vietnam, dan juga beliau lulusan dari Pondok Pesantren Darun Najah Semarang. Selain itu, beliau juga lulusan dari Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Kanepan Kudus. Beliau juga seorang organisatoris ya. Mungkin wajahnya memang sudah tidak asing lagi, sering muncul di layar-layar televisi gitu ya. Beliau adalah Gerakan Pemuda Ansor. Ini organisasi beliau, Gerakan Pemuda Ansor, kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Indonesia atau IPNU, kemudian Lakpesdam Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Sekretaris Bidang Pendidikan Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT, dan Wakil Ketua Komite Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Tengah. Baiklah, marilah kita simak materi dari Bapak Riza Hamami. Silahkan Bapak untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa alaik, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik, amma ba'd. Yang saya hormati moderator Mbak Ira, teman-teman mahasiswa peserta KKN MIT ke-10 dari rumah, yang alhamdulillah pada kesempatan siang mulia ini bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pembekalan KKN online MIT ke-10 dari rumah. Saya ingin menyampaikan tentang penyusunan program kerja KKN dari rumah, yang merupakan kegiatan KKN yang terasa aneh, tetapi dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita jalankan secara seksama. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa ini kegiatan yang bersifat nasional, yang semua kampus PTKIN melaksanakan pelaksanaan KKN atau kuliah kerja nyata dengan opsi pilihan KKN dari rumah atau disingkat KKN DR atau KKN KS, kuliah kerja nyata kerja sosial. Di UIN Wali Songo Semarang kita memilih KKN DR karena KKN DR dianggap lebih rasional untuk kita jalankan sebagai bagian dari perguruan tinggi yang berada di tengah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Anak-anakku yang saya hormati, bahwa perkembangan COVID-19 di Indonesia khususnya mengalami
graduasi yang cukup dinamis. Kadang bertahan dengan skala bagus, terkadang mengalami lonjakan-lonjakan yang itu butuh kewaspadaan kita bersama. Contoh misalnya di Jawa Tengah itu ada positif COVID-19 sekitar 1.665. Kemudian yang dirawat 38,26%, kemudian sembuh 54,59%, dan meninggal dunia 7,15%. Nah, data ini menjadi pijakan kita tentang bagaimana KKN dari rumah ini menjadi pilihan. Sebab apa? Mitra kita, UIN Wali Songo Semarang, dalam menjalankan KKN masih mengambil zona Jawa Tengah, yang beberapa kabupaten kota yang ingin kita jadikan lokasi KKN, baik di periode Juni atau September itu sudah berkirim surat kepada UIN Wali Songo Semarang bahwa kabupaten kota yang akan kita tempati sebagai calon tempat untuk pelaksanaan KKN secara tegas tidak bisa menerima pelaksanaan kuliah kerja nyata. Hal itu sangat rasional karena di daerah-daerah tersebut masih tergolong zona merah yang butuh kewaspadaan kita bersama. Nah, dari hasil kajian dan pembahasan yang kita lakukan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mengambil sebuah keputusan tentang pelaksanaan kuliah kerja nyata dari rumah atau sering disebut sebagai KKN DR. Nah, prinsip dari KKN DR itu adalah basis pengabdian kepada masyarakat tetapi melalui media sosial, sehingga teman-teman mahasiswa mencoba untuk beraktualisasi, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing, tetapi dulu poskonya di satu rumah, satu atap, satu desa, satu kelurahan, tetapi hari ini poskonya berada di rumah masing-masing. Nah, basis kerjanya tidak basis kerja tatap muka dengan masyarakat. Maka kalau kita tegaskan KKN kita adalah KKN murni virtual, KKN murni berbasis pada pelaksanaan kerjasama di bidang media sosial. Nah, lalu bagaimana kita menetapkan tentang kuliah kerja nyata ini sebagai salah satu model yang kita jadikan sebuah pertimbangan? KKN dari rumah ini menjadi 6 pokok pertimbangan. Yang pertama adalah soal persebaran virus corona atau COVID-19 yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah khususnya. Yang kedua adalah masih ada kebijakan di beberapa daerah tentang pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Yang ini tentunya menjadikan tugas bersama kita untuk memutus mata rantai COVID-19 yang termasuk sivitas akademika harus bersama-sama untuk memulangkan kembali Mbak Corona ini. Sehingga apa? Di Jawa Tengah bisa terbebas dari COVID-19. Yang ketiga, bahwa kita punya semangat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mahasiswa. Di saat KKN, ketika mahasiswa terjun secara tatap muka dan ada di basis-basis perdesaan dan kelurahan, maka itu tidak bisa secara baik menerapkan social distancing termasuk physical distancing. Maka KKN dari rumah menjadi opsi yang terbaik untuk kita. Yang keempat adalah kita akan berjuang bersama di media sosial ini untuk menangkal hoax soal corona. Maraknya hoax virus corona di media sosial ini harus kita tangkal bersama. Maka KKN DR bisa memberikan edukasi tentang
bagaimana kita menghadapi secara bijak soal COVID-19 melalui media sosial. Yang kelima, ini motif yang sangat urgen untuk kita semuanya. Apa itu? Motif ekonomi. Bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat, termasuk orang tua mahasiswa. Ada PHK, ada daya produksi dan daya jual yang menurun. Maka KKN dari rumah juga menjadi bagian dari solusi untuk pengabdian yang dinilai sangat ekonomis, lebih hemat dibanding KKN konvensional atau KKN offline. Yang keenam, ini prinsip pokok yang harus kita pahami secara bersama, bahwa kegiatan akademik dalam konteks apapun di tengah pandemi COVID-19 harus tetap berjalan, termasuk di dalamnya adalah kuliah kerja nyata. Tidak ada istilah ada COVID-19 KKN prei, mboten enten. KKN tetap jalan, kegiatan akademik berbentuk apapun tetap jalan. Maka pandemi COVID-19 tidak menghalangi mahasiswa untuk mempercepat proses kelulusannya. Yang selanjutnya, ada sebuah semangat yang kita usung dari seluruh PTKIN se-Indonesia. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita mewujudkan penguatan kesadaran dan kepedulian atas pandemi ini dengan mengaitkan ada semangat kampus merdeka, termasuk ada relasi agama dan kesehatan yang kedua, termasuk sains dalamnya. Yang ketiga adalah soal moderasi beragama dan soal pendidikan dan dakwah di dalam semangat kampus merdeka ini. Yang kedua adalah soal produktivitas keilmuan yang dilakukan di tengah COVID-19 ini, ketika ber-KKN nanti memproduksi buku, kemudian karya tulis, opini, artikel, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bahwa semangat kampus merdeka dengan konsep KKN dari rumah ini diikuti oleh mahasiswa yang tentunya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam panduan akademik Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Anak-anakku yang saya hormati, dari format yang sudah kita rancang, ada 4 program utama yang ini perlu kita susun secara baik. Makanya ketika seminar proposal kemarin, semua reviewer sudah menyampaikan pendampingan kepada seluruh kelompok KKN ini untuk mengarahkan program kerjanya sesuai dengan juklak atau petunjuk pelaksanaan KKN DR. Yang menurut saya KKN DR di UIN Wali Songo Semarang ini adalah KKN kedua, ya, KKN kedua setelah Jambi dilaksanakan di Wali Songo Semarang. Maka ini coba kita pacu bersama agar adik-adik mahasiswa bisa melakukan rancang bangun program kerjanya dengan pola sebagaimana juklak pelaksanaan KKN DR ini. Nah, 4 program itu, yang pertama adalah soal kepedulian COVID-19, yang tentunya kalau hari ini kita juga menyentuh tentang semangat new normal. Jadi kepedulian kita terhadap COVID, kemudian kita menuju new normal. Kegiatan itu yang disebut sebagai kegiatan pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan besarnya adalah soal relasi agama, kesehatan, dan sains. Jadi bagaimana kita sebagai sivitas akademika, termasuk para peserta KKN dari mahasiswa ini, menyambungkan antara agama, kesehatan, dan sains. Kemudian yang ketiga, soal kampanye moderasi beragama. Jadi di media sosial nanti anak-anakku semuanya mencoba untuk berjalan, ya, menggunakan rule modelnya tentang moderasi beragama, kampanye bersama. Kemudian yang keempat adalah soal pendidikan dan dakwah keagamaan. Tentunya 4 program utama ini sudah dibangun sesuai dengan semangat dari kebijakan masing-masing program studi yang ada di PTKIN.
Nah, lalu ada 8 model kegiatan yang bisa coba kita jalankan. Yang pertama adalah dengan cara sosialisasi. Tentunya sosialisasinya bersifat daring atau online. Bisa melalui Zoom, Google Meet, bisa live di Facebook, bisa, kemudian live di Instagram juga bisa, live streaming di YouTube juga bisa. Kemudian ada diskusi online atau webinar. Yang ketiga adalah membuat konten kreatif. Bisa berupa meme, bisa berupa flyer, ataupun konten-konten yang lain. Yang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari model kegiatan KKN dari rumah ini. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi tepat guna. Ini bagi teman-teman kita di Scientech. Yang tentunya ada semangat untuk memproduksi semacam teknologi tepat guna gitu ya, Bu Ira ya. Teknologi tepat guna kemudian dipraktekkan di tengah masyarakat, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak berkerumun, kemudian bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian yang kelima, karena kita kampus agama, ada namanya konsultasi keagamaan. Ada yang keenam, ngaji online. Nah, yang ketujuh ini paling penting. Teman-teman mahasiswa bisa melakukan kerjasama kelembagaan. Jadi satu kelompok atau individu ketika punya jejaring, misalnya dengan organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Majelis Ulama Indonesia, atau apapun, FKUB, nah, dirangkul itu, diajak kerjasama. Kemudian bisa di organisasi kepemudaan, misalnya dengan pemuda Muhammadiyah, dengan gerakan pemuda Ansor, kemudian dengan Fatayat, dengan Aisyah, dan macam-macam itu organisasi kepemudaan dirangkul. Boleh nggak Pak dengan organisasi mahasiswa? Organisasi mahasiswa yang di internal kampus coba kita kita batasi, karena nanti mubek-ubekin yang kampus terus. Boleh organisasi kedaerahan, itu boleh digandeng. Contohnya ada mahasiswa Jawa Timur punya namanya IKA Jatim. Kebetulan moderatornya dari Jawa Timur ini. Gandeng IKA Jatim. Yang dari Demak sama IMADE boleh. Yang dari Riau Ikatan Mahasiswa Rantau Riau misalnya boleh. Yang dari Kudus dengan KMKS. Yang dari Jepara dengan KMJS. Nah, itu macam-macam, silakan dijalankan. Yang dari Lampung itu bisa dijalankan. Menggandeng organisasi daerah. Saya lihat di pendaftaran itu ada yang dari Bengkulu, posisi sekarang dari luar Jawa juga banyak, maka bisa digandeng itu. Termasuk organisasi di daerah tersebut. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada Ikatan Remaja Masjid, kita gandeng mereka. Syukur-syukur di desa itu memang belum pernah mengadakan ngaji online. Belum pernah mengadakan diskusi online atau webinar. Nah, coba kita gugah masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, yang ke-8, ini kita mensupport kegiatan pemerintah tentang Jogo Tonggo. Maksudnya apa? Anda di rumah, tetapi lirik kanan, lirik kiri tetangga-tetangga kita. Siapa tahu ada yang butuh bantuan kita, nanti coba kita kita rangkul untuk kita sama-sama menjaga kondisivitas warga dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Para peserta KKN yang saya hormati, nah, dari program yang sudah kita dirancang oleh mahasiswa tadi, nanti produk-produknya itu berupa konten kreatif, meme, flyer, kemudian berupa video kreatif. Nah, membuat konten kreatif, kalau yang tidak pernah terjun di dunia permedsosan, tentu akan pusing 7 keliling. Hopo meneh. Ya, maka dari itu kita mulai belajar. Contoh yang paling sederhana, membuat meme, kemudian membuat quote, membuat flyer. Kalau tidak alkulinominal biasa, tidak kulino itu, tidak biasa, maka akan seperti anak TK itu yang mengcopy foto sana, foto sini, kemudian tidak tata dengan baik. Nah, jangan. Maka saya minta mulai belajar.
Ada template yang sederhana lewat handphone itu, namanya Canva, C-A-N-V-A. Itu ada template banyak. Ada template story WA, template thumbnail YouTube, ada template untuk event dan macam-macam itu. Itu bisa di situ. Kemudian yang lebih simpel lagi dari yang namanya PowerPoint. Jadi ternyata PowerPoint juga bisa dipakai, tergantung ukurannya. Ya, itu juga bisa pakai. Yang profesional bisa menggunakan PageMaker, Corel Draw dan macam-macam. Maka bagi mahasiswa yang belum kenal dunia per media sosialan, konten kreatif ini bisa meng-hire teman-teman yang ahli, mendampingi panjenengan semuanya agar konten kreatifnya betul-betul bagus. Jangan sampai nanti 8 kelompok yang ikut ini kontennya nggak kreatif, bosen nih. Nah, maka harus dijaga secara bersama. Kemudian video kreatif, ini juga sama. Kalau tidak pernah terjun di dunia pervideoan, ini repot juga. Dari mulai syuting mendapatkan angle yang bagus, kemudian pencahayaan yang bagus, apalagi keluar suara yang bagus, ini akan menjadi repot. Maka baik dari sisi konten isinya bagus, pengambilan angle videonya bagus, pencahayaannya bagus, tambah editingnya juga bagus. Sehingga tidak kemudian handphone diambil asal nyoteng gitu aja, nggak ada suaranya, peteng dedet atau gelap gulita, nggak ada suara, macam-macam, jangan sampai. Nah, maka disinilah nanti peran DPL, termasuk monitoring dari LP2M ketika ada konten-konten yang tidak sesuai dengan nafas dari semangat UIN Wali Songo Semarang, maka kita akan memberikan edukasi terhadap peserta KKN. Kami juga ingin memberikan program kerja itu nanti berbasis publikasi. Dengan cara apa? Ada berita online yang Anda produksi dan disebarkan di media. Ya, bisa di media internal kampus, ya, ada SKM Amanat, kemudian ada IDEA, ada Justisia, ada Misi, ada Edukasi, Invest, dan macam-macam itu. Mereka punya media online, coba dijalankan. Plus media-media online yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ketika program itu bagus, tentunya bisa diangkat. Misalnya di Suara Merdeka, di Tribun Jateng, LKBN Antara, Detikkom, kemudian RRI, itu media-media partner yang sudah sering memuat berita-berita kegiatan UIN Wali Songo Semarang. Jadi berita online itu hukumnya fardhu ain untuk kelompok. Kemudian secara individu ada program kerja soal penulisan opini atau artikel. Tentunya opini artikel yang diproduksi ini sesuai dengan 4 program kegiatan tadi. Kegiatan kepedulian COVID-19 atau sampai kegiatan new normal, relasi agama, kesehatan dan sains, soal kampanye moderasi beragama, termasuk soal konten pendidikan dan dakwah keagamaan. Nah, yang terakhir adalah soal buku. Kami berharap adik-adik mahasiswa yang KKN ini menerbitkan buku. Di kampus-kampus lain sudah grade-nya tinggi, buku yang ber-ISBN. Ya, jadi ini penting. Jadi nanti bukunya itu diproduksi dari 15 mahasiswa, kemudian jadi buku yang menjadi catatan selama KKN. Nah, ini program kerja yang harus dilaksanakan. Nah, lalu dari pola-pola seperti itu, saya ingin menegaskan kembali. Yang pertama, bahwa anak-anak KKN harus membaca juklak sampai khatam, bahkan sampai apal ngelotok. Maka tolong diperhatikan soal produk dari program kerja ini. Tugas individu bagi mahasiswa itu pertama adalah laporan kegiatan. Jadi ada laporan kegiatan. Kemudian yang kedua, masing-masing mahasiswa wajib menulis artikel atau opini. Dan yang ketiga, setiap mahasiswa wajib membuat konten kreatif berupa 10 meme atau flyer dan 5 video. Yang kesemuanya itu diupload atau diunggah di platform YouTube, Instagram, dan Facebook. Nah, 45 hari yang dijalankan oleh anak-anak selama KKN dari rumah ini dischedule dengan baik. Dari mulai minggu pertama sampai 2 minggu sebelum berakhir,
itu adalah kegiatan sifatnya individu. Nah, 2 pekan terakhir, ya, 2 pekan terakhir sebelum ditarik, yaitu tanggal 30 Juli nanti, anak-anak sudah mulai berkegiatan kelompok. Jadi selesaikan kegiatan individu dulu program kerjanya, tadi membuat laporan kegiatan, penulisan opini, membuat meme flyer, video 5 itu sudah selesai. 2 minggu terakhir langsung genjot kerja kelompok. Ini melatih kebersamaan. Nanti akan kelihatan mana yang individualis, mana yang punya kepedulian kebersamaan itu. Lalu tugas kelompoknya apa? Yang pertama, sama seperti tadi, laporan kegiatan. Yang kedua adalah membuat konten kreatif. Meme-nya 4, videonya 4. Apa itu? Berarti 4 kegiatan berbasis pada kegiatan utama. Kepedulian COVID, relasi agama, kampanye moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan. Itu 4. Kemudian tugas kelompok harus membuat buku atau karya tulis. Tentunya seperti bunga rampe. 15 anak-anak atau 14 anak-anak kemudian menjadikan satu karyanya dijadikan buku. Yang keempat adalah berita online, dan yang kelima ini yang sangat penting, sama halnya kita KKN, yaitu menjalin kerjasama kelembagaan. Tidak boleh kegiatan kelompok ini dilakoni kelompok dhewe tok, mboten angsal. Harus menggandeng kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Ya, yang paling rendah adalah kegiatan di tingkat desa. Syukur-syukur bisa membuat acara nasional. Itu namanya Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan kita tetap bersemangat. Kalau hashtag saya itu KKN dari rumah pasti nikmat. Nah, itu pasti nikmat. Nah, yang perlu saya tegaskan lagi bahwa 3 platform media sosial, baik YouTube, Instagram, dan Facebook, fardhu ain menggunakan namanya sendiri-sendiri. Ya, kalau namanya Aziz berarti ya Aziz asli. Fotonya ya Aziz yang asli, bukan dikasih Aziz gagap. Nah, itu penting. Jadi harus foto aslinya, kemudian nama aslinya. Pak, kalau nama aslinya sudah dipakai orang lain, ya sing mirip-mirip asli. Misalnya Aziz Ganteng Fakultas Syariah, ya ditulis FSH-nya. Ya kan? Muhammad Rizza Hamami, sudah ada orang lain, yang penting tidak nyantumkan nama pacarnya di belakangnya atau mantannya. Nah, itu nanti malah bikin repot, kacau KKN-nya. Ya. Jadi YouTube, Instagram, dan Facebooknya nama asli, foto asli, tampilnya yang benar-benar asli. Ya, ini yang harus saya sampaikan. Saya kira itu teman-teman sekalian, ini sudah diambang ya pemberangkatan. Jadi jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga kesehatan, sehingga kalau itu semuanya bisa berjalan dengan baik, insya Allah panjenengan lulus tanggal 30 Juli, pulang dari KKN kembali ke rumahnya masing-masing, ya, orang tuanya bisa bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Kalau sudah KKN itu orang tua mesti takonane kapan lulus. Kalau sudah lulus kapan, tanyanya orang tua ganti kapan nikah. Kalau sudah nikah tanya kapan putune. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus jawab secara bertahap. Saya kira itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan KKN dari rumah ini bisa menjadikan sebuah solusi untuk menjadikan kita tetap mengabdi di tengah pandemi, dan tentunya ada keberkahan di dalam KKN DR ini. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizza Hamami atas materi yang diberikan. Baiklah sobat mahasiswa sekalian, jadi jangan lupa bahwasanya kita punya tema materi gitu ya, dari KKN dari rumah MIT 9, yaitu tentang COVID-19, terus kemudian relasi agama dan juga sains, yang ketiga adalah moderasi beragama, dan yang terakhir adalah pendidikan dan dakwah. Jadi semoga nanti penyusunan program-program kerja yang sobat mahasiswa lakukan bisa benar-benar bermanfaat gitu ya, untuk
masyarakat banyak, meskipun KKN-nya dilakukan dari rumah gitu. Dan kalian adalah generasi KKN yang spesial ya, karena KKN di tengah keadaan pandemi COVID ini ya Pak Rizal. Tuh. Baiklah, dari kami cukupkan sekian. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah. Tim BPKKN atau Badan Pelaksana KKN akan menjawab pertanyaan yang kalian sampaikan di kolom komentar. Baiklah, salam sehat, semangat berkarya, dan selamat berkhidmah untuk kemanusiaan dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.